Jadi kemarin episode 2 dari anime season 3 dari One Punch Man itu udah rilis. Dan gimana hasilnya? Apakah masih mengecewakan kayak episode satunya? Atau sekarang udah lebih mendingan? Ya, jadi seperti yang kita semua tahu lah ya, kalau misalnya di episode 1 kemarin itu bener-bener sangat-sangat banyak mengecewakan banyak orang ya. Bahkan sampai dramanya itu besar banget gitu gua ngelihat. Di mana-mana itu bener-bener ngomongin One Punch Man season 3 episode ke-1. Yang dimana ya itu bener-bener bagi banyak orang itu benar-benar konyol gitu loh. Dianggapnya sebagai PNG lah dan lain sebagainya. Dan gua pun sebenarnya nggak bisa menyangkal banyak juga karena kan memang nggak banyak animasi yang ada di episode 1 tersebut gitu loh. Tapi yang jelas banyak orang itu merasa kecewa karena mereka tuh bilangnya bahwa mereka itu udah nunggu selama 6 tahun lah dan hasilnya cuma kayak gini dan lain sebagainya. Mereka tuh lupa kalau misalnya yang disalahkan itu seharusnya bukan seorang animator gitu loh. Karena animator ya cuma mengerjakan doang apa yang disuruh. Sebenarnya kalau misalnya kata-kata dari Vincent Chensart, yaitu salah satu animator juga yang kalau misalnya kalian nggak tahu, dia itu salah satu animator One Piece ya. Mungkin kalian tahu lah kalau misalnya kalian nonton One Piece. Dia itu berkata kalau misalnya kebanyakan orang itu kebanyakan salah sasaran gitu loh. Mereka tuh banyak menyalahkan GC staff. Padahal yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah komite produksi. Yang dimana komite produksi ini yang benar-benar mengatur semuanya. Siapa animator yang bakalan mereka hire, berapa lama waktunya, dan lain sebagainya tuh mereka yang bener-bener ngatur. Jadi karena jadwalnya itu bener-bener bisa dibilang mepet dan ya cukup dibilang acak-acakan juga, jadinya ya hasilnya seperti ini. Tapi ya walaupun begitu ya, memang kan sebenarnya kalau misal dilihat dari season 2-nya pun, ya ini nggak aneh gitu loh dengan hasil seperti ini. Jadi kebanyakan orang memang gue nggak tahu ya, mereka itu terlalu berharap aja sih sama season 3 dari One Punch Man ini. Karena kan studionya sama dan lain sebagainya gitu loh. Banyak dari mereka itu mungkin berpikirnya kalau misalnya season 3 dari One Punch Man ini kayak bakalan kayak season satunya gitu loh. Padahal kan ya udah jelas juga kalau misalnya studionya aja udah beda gitu loh. Cuma ya apapun itu, beberapa kekecewaan memang valid sih. Bisa dibilang kalau misalnya argumentasi mereka pun beberapa hal yang memang ada yang benar. Satu hal yang mereka salah paham adalah mereka tuh menunggu season 3 dari One Punch Man selama 6 tahun, bukan berarti GC Staff itu mengerjakan season 3 dari One Punch Man ini selama 6 tahun gitu loh. Nggak seperti itu. Faktanya kalau misalnya mereka itu produksinya mungkin cuma kayak setahun, ya kurang lebih setahun doang gitu loh. Karena apa? Karena sekali lagi, yang menentukan itu semua adalah komite produksi. Jadi emang komite produksinya aja gitu loh, yang memang jadwalnya tuh memang kacau gitu loh. Mereka tuh ngasihnya tuh ngasal banget lah gitu loh, bisa dibilang. Nah, tapi masuk ke episode 2 nih. Gimana nih? Apakah episode 2 lebih baik daripada episode 1? Kalau gua ngeliat sih memang cukup bagus ya daripada di episode satunya. Cuma ya walaupun begitu, ya kurang lebih sama juga lah. Karena kan nggak banyak hal yang terjadi juga. Cuma mungkin bedanya adalah di episode 2 ini cukup lumayan ada naik turunnya gitu loh. Lumayan ada dramanya juga dan lain sebagainya. Nggak bener-bener kayak ngobrol-ngobrol doang kayak episode 1 gitu. Nah, tapi satu hal yang mungkin gua baru sadari, atau sebenarnya dari kemarin pun gua udah sadar, cuma kayak dilihat dulu deh kayak episode 2 apakah masih kayak gini juga atau enggak. Yaitu satu hal ya, yang kalian pun mungkin gua nggak tahu lah, kalau misalnya kalian nonton beneran nonton gitu loh, nggak cuma nyari kesalahannya doang, kalian bakalan lihat bahwa grafis dan art dari season 3 ini bener-bener bagus banget gitu. Misalnya gue ngelihat kayak misalnya langitnya dan bangunan-bangunan di sekitarnya itu bener-bener cukup, menurut gue sih bagus banget ya. Jadi membawakan nuansa lain gitu loh daripada One Punch Man, daripada season-season sebelumnya. Karena kan kalau misalnya season 2 itu bisa dibilang cukup kurang jelas lah. Kalau misalnya langitnya dan bangunan-bangunannya itu nggak terlalu di-highlight gitu loh. Yang banyak di-highlight ya karakter-karakternya aja gitu. Jadi kalau misalnya tempat-tempatnya itu nggak banyak diperhatikan. Nah, sedangkan di season 3 ini tempat-tempatnya itu bagus-bagus gitu loh. Mereka tuh ngegambarnya tuh beneran bagus banget. Bahkan kalau misalnya nih ya, kalian nge-post animenya, kalian nge-post nih di bagian mana terserah kalian, itu kalian bakalan ngelihat bahwa, wih, bagus juga ya ternyata ya. Cuma memang masalah utama dari season 3 ini kan sebenarnya bukan masalah artnya ataupun grafisnya gitu loh. Masalah utamanya itu adalah animasinya. Animasinya bener-bener kacau banget kan. Jadi kalau misalnya ya, menurut gue sih, kalau misalnya animasinya nggak separah ini, dengan art dan grafis yang bagus gitu loh. Untuk gue sih, banyak orang nggak bakal terlalu mempermasalahkan ya, kecuali memang orang-orang yang memang dari awal memang nge-hate aja gitu loh. Memang ya pengen ngeluarin hal-hal konyol aja, mereka bakalan
ya entah apapun yang terjadi mereka cuma nyari kesalahannya doang, kecuali untuk orang-orang tersebut ya. Cuma ya sebenarnya episode 2 ini ya, daripada episode 1 yang terkesan plain, terkesan kayak sangat-sangat datar, nggak ada hal yang terjadi, bahkan ya banyak cut-cut yang nggak jelas. Di episode 2 ini udah cukup lumayan lah, lumayan ada perbaikan, cuma ya nggak terlalu banyak juga sih perbaikannya. Bahkan sebenarnya ya, di antara banyaknya scene yang ada di episode 2 ini, gua sumpah, ini gua yakin kalian pun pasti memperhatikan hal ini, yaitu scene waktu Garo turun, itu bener-bener bikin gua ngakak coy, sumpah. Karena itu tuh bener-bener apa gitu, mereka tuh ngebuatnya tuh seenggak niat itu, gua nggak tahu ya, mereka itu alasannya ngebuat scene-nya Garo itu nggak niat itu tuh karena memang untuk alasan komedi, atau memang mereka tuh nggak niat buat bikin. Karena bener-bener ya, nggak ada animasi sama sekali loh di situ. Cuma bener-bener kayak gambar di naik turunin doang. Kayak bener-bener, wah itu parah banget sih. Cuma walaupun begitu ya, gua ngelihatnya sih bukan kecewa lagi ya. Gue lebih kayak ngakak sih ngelihatnya sih. Karena memang bener-bener ini aneh banget sih. Kenapa daripada dianimasikannya cuma gitu doang, setidaknya ada animasi-animasi kayak tanahnya gitu nggak sih? Harusnya ya. Karena kan di manganya pun sebenarnya ya Garo pun memang nge-slide gitu loh. Di manganya pun memang Garo itu nge-slide. Cuma setidaknya ada percikan-percikan tanahnya lah gitu lah. Karena kan nge-slide itu ya ada berbenturan sama tanahnya. Ini bener-bener enggak sama sekali, kayak rumputnya aja nggak gerak gitu loh. Jadi ini bener-bener cuma gambar Garo nih, gambar Garo PNG bener-bener cuma diturunin doang. Itu sih gua ngelihatnya ngakak ya. Sebenarnya itu lucunya tuh karena anjir nih, ini bener-bener mereka tuh nggak serius banget ya ini ngerjainnya. Tapi gua nggak ngerti juga mereka tuh ngelakuin itu karena hal apa gitu loh. Karena kan harusnya mereka waktu ngelihat sendiri nih, mereka nih para animator-animator ini, waktu ngelihat hasil karya mereka, harusnya mereka tuh kayak, harusnya nggak kayak gini deh, harusnya kayak gitu nggak sih? Tapi yang gue lihat tuh mereka tuh kayak, ya udahlah gitu, hasilnya kayak gini ya udahlah, kayak selesai nggak selesai dikumpulkan gitu. Apalah, harusnya nggak kayak gitu nggak sih? Karena harusnya bahkan bisa diperbaiki sedikit gitu loh. Nggak bener-bener cuma dari atas ke bawah, setidaknya ada perbaikan sedikit lah daripada kayak gini banget. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya hal jeleknya itu kan hal jeleknya tuh yang Garo, apa ya, bisa dibilang dari jalan itu buat ke lapangan, itu kan bener-bener hal jelek banget kan. Yang dimana itu beberapa detik, dan gue pun sadar bahwa, wah ini bakalan rame juga sih, ini pasti bakalan digoreng lagi. Dramanya bakal gede lagi, ini One Punch Man ini emang luar biasa sih. Episodenya baru 2 dan dramanya terus-terusan gitu loh. Walaupun episodenya jelek, tapi dramanya bener-bener naik banget. Tapi selain dari itu ya, di menit-menit akhir, itu kan terjadi action ya. Akhirnya gitu, setelah sekian menit, atau setelah kita ngeliat ngobrol-ngobrol doang, akhirnya ada action juga. Cuma ya walaupun actionnya pun nggak banyak. Nah, tapi dengan tidak banyak tersebut, kita at least bisa ngelihat sedikit gitu loh, bahwa actionnya akan seperti apa mereka mengeksekusinya. Dan menurut gue ya, ini jujur cukup bagus sih. Gue cukup excited ngelihatnya. Bahwa actionnya setidaknya tidak seburuk itu. Atau tidak seburuk animasi-animasi yang Garo turun dari atas itu loh. Itu aneh banget. Ya setidaknya animasinya beneran dikerjakan dengan baik gitu loh. Ya semoga aja seperti itu ya. Semoga aja sih memang highlight ataupun budget mereka itu bener-bener di-save buat animasi pertarungan. Karena kan di season 3 ini bakalan banyak pertarungan nih. Di episode 1, episode 2 memang banyaknya ngobrol-ngobrol karena perkenalan kan bisa dibilang. Cuma episode-episode selanjutnya ini bakalan banyak pertarungan gitu loh. Di antara pahlawan kelas S, antara Garo dan juga para monster dan lain sebagainya itu bakalan banyak banget. Bahkan sebenarnya yang paling bakalan jarang kelihatan itu Saitama gitu loh. Nanti kalian bakalan sadar deh. Ini MC-nya Saitama atau Garo gitu sebenarnya, karena memang Saitama jarang muncul di season 3 ini. Mungkin ya, lebih banyak Garo sih yang muncul sebenarnya. Nah, cuma dari sedikit animasi tersebut, sedikit animasi pertarungan yang dimana Garo mengeluarkan Ryusui Gansaiken-nya itu, yang dimana kan sebelumnya di season 1 dan season 2 itu cuma warna biru-biru doang kan. Cuma sekarang itu ada ditambahin aksen-aksennya gitu lah. Dan gue sih sama sekali nggak menolak dan sama sekali bukan hal jelek gitu loh. Bahkan ini menurut gue sih adalah improvisasi yang sangat-sangat bagus gitu loh dari pihak animatornya. Yang dimana sih itu gue ngelihatnya cukup smooth ya. Dan sebenarnya yang paling
kelihatan semut itu sebenarnya bukan animasi Garonya, tapi animasi yang dari si Slayer-nya itu loh, yang monsternya itu yang bawa pedang. Itu waktu dia mental ke atas, terus dia nancebin pedangnya dan dia muter-muter. Nah itu smooth banget sih, itu fluid banget, gila itu. Itu tuh adalah animasi yang studio besar lakukan gitu. Itu adalah animasi yang animator bagus atau animator besar yang lakukan. Jadi ya, gua harap sih memang scene pertarungannya memang bisa sebagus itu dan sekonsisten itu, walaupun sisanya nggak begitu konsisten gitu loh. Walaupun sisanya ya bisa dibilang PNG aja. Ya walaupun sebenarnya gue pun berharap sih, ini PNG-nya please lah. Kayak improve lah. Masa gini-gini terus, itu kan aneh gitu. Nggak masuk akal. Masa bener-bener cuma pengen fight-nya doang dibagusin, terus sisanya PNG kan sama aja bohong gitu loh. Walaupun sekali lagi gue bilang, kalau misalnya art-nya dan grafisnya itu cukup bagus. Bahkan sebenarnya bukan cukup bagus lagi, gue sih bilangnya ini sangat bagus ya. Jadi ya semoga sih menurut gua ke depannya di episode 3 dan sebagainya sampai 12, kalau nggak salah sih harusnya sampai episode 12 ya di season 3 ini, itu mereka bakalan ngebuat gerakan-gerakan karakternya tuh nggak bener-bener PNG, bener-bener cuma zoom out, zoom in doang dan ngegerak-gerakin karakternya bener-bener sekaku itu. Gue sih harapnya nggak sampai kayak gitu lagi ya. Ya cuma ya kita nggak bisa berharap banyak juga. Ya karena kan pada dasarnya kita pun memang nggak berharap dari awal kan. Cuma ya mungkin itu adalah harapan banyak orang lah bisa dibilang kan. Dan ya gue harap sih fight scene-nya atau scene bertarungnya itu beneran se-fluid yang diperlihatkan kemarin ya. Yang diperlihatkan di episode 2 itu yang di akhir, walaupun belum sampai berantem gitu loh. Cuma baru satu kali pukul, habis itu ya langsung ending. Ya gue harap sih karena banyak sekali pertarungan yang akan terjadi, semoga sih memang sebagus itu. Cuma ya seperti itulah. Cuma kalau misalnya kalian nanya episode 2 ini berapa ratingnya, buat gua sih, ya masih kurang lebih sama kayak kemarin, karena kemarin gua ngasih ratingnya 7,5, nothing special. Cuma ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.